Jajaran Kai-Kokai Healthcare Group Negeri Jepang kembali menyambangi Banjarmasin untuk memantau kesiapan tenaga kesehatan yang akan dikirim pemerintah kota Banjarmasin ke Negeri Sakura. Kedatangan rombongan ini disambut Wali Kota Banjarmasin di rumah dinasnya di Komplek Dharma Praja, Jalan Ayani Pal 4,5 Banjarmasin Timur, besukan Sabtu 6 Juli 2024. Jajaran Kai-Kokai Healthcare Group Negeri Jepang kembali menyambangi Banjarmasin. Tujuan kunjungan yang sudah beberapa kalinya ini adalah untuk memantau kesiapan tenaga kesehatan yang akan dikirim pemerintah kota Banjarmasin ke Negeri Sakura. Kedatangan rombongan Kai-Kokai Healthcare Group ini disambut Wali Kota Banjarmasin di rumah dinasnya di Komplek Dharma Praja, Jalan Ahmad Yani, Pal 4,5 Banjarmasin Timur, besukan Sabtu 6 Juli 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wetakuni Prima TV memedahkan sebanyak 25 tenaga kesehatan sedang dalam tahap pembekalan berbahasa Jepang. Pengiriman tenaga kerja di bidang kesehatan ini dinilai, ujar Ibnu Sina, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Negara Jepang membutuhkan tenaga kesehatan untuk melayani warganya, khususnya yang sudah lanjut usia, sedangkan Banjarmasin bisa menyerap ribuan alumni tenaga kesehatan yang 90% masih belum mampu terserap di pusat layanan kesehatan. Tenaga kesehatan yang akan diberangkatkan ke kota Nagoya, Jepang ini nantinya akan ditempatkan di beberapa pusat kesehatan di Jepang selama 5 tahun. Terima kasih kepada Kai-Kokai Health Group dari Nagoya yang hari ini datang kembali ke Banjarmasin untuk melihat proses pembelajaran di tahap 2 dan penerimaan di tahap 3 untuk tenaga kerja dari kota Banjarmasin sebagai caregiver dan juga tenaga kesehatan yang akan bekerja di rumah sakit di Kai-Kokai Group, terutama di Nagoya. Dan mereka ingin memastikan bahwa tenaga kerja yang sudah kita kirim mereka sangat membantu. Tadi dari AB sendiri menyampaikan bahwa di saat orang-orang Jepang itu mengambil cuti libur, mereka sangat berterima kasih karena tenaga kerja dari Indonesia, khususnya dari kota Banjarmasin inilah yang membackup, dan mereka ditempatkan di 3 fasilitas utama, terutama yang untuk yang elderly hospital untuk yang lansia, kemudian juga yang di Josai itu juga sangat banyak melayani pasien, dan mereka sangat bekerja dengan spirit semangat yang luar biasa, sudah kayak jadi orang Jepang gitu katanya, dengan ritme kerja yang sudah seperti itu. Tapi tetap hak-hak mereka itu dilayani dengan baik, ada jam untuk sholat, ya, untuk makanan halal dan lain sebagainya, itu sudah mereka pahami, dan mereka ingin memastikan keberlanjutan. Makanya di tahap 2 ini kan tes selesai bahasa Jepangnya hari ini, mereka akan mengikuti tes. Kalau mereka sudah bisa selesai, secepatnya juga akan dikirim untuk tahap 2, dan kita sedang menerima juga untuk tahap 3-nya untuk 25 orang lagi. Dan ini sangat-sangat simbiosis mutualis lah. Bahkan bisa dikembangkan untuk kerjasama lain antar pemerintah. Tadi beliau menyampaikan bahwa kalau bisa antara provinsi Nagoya dan Kalimantan Selatan itu juga ada kerjasama untuk memastikan bahwa pengiriman tenaga kerja ini betul-betul dilindungi oleh peraturan yang ada, sehingga ada jaminan mereka bekerja dengan baik, hak mereka ditunaikan. Kemudian juga ada jaminan dari kita untuk mensuplai secara rutin dengan tenaga kerja terampil di bidang kesehatan ini. Ibnu Sina menyatakan Banjarmasin menjadi kota pioner bagi provinsi lain yang tertarik pula untuk mengirimkan tenaga kesehatannya ke Jepang dengan pintu masuknya melalui pemerintah kota Banjarmasin. Bahkan sudah ada beberapa provinsi yang ingin bekerjasama dengan pemerintah kota dalam pengiriman tenaga kesehatannya ke Jepang, di antaranya Kalimantan Barat dan Sumatera.